maksudnya informasi yang dikecualikan itu apa sih Pak? Ada yang menarik dari SK 2144 ini, soal pemohon informasi yang berkewarganegaraan asing. Maksudnya apa itu Pak? Pengaburan informasi. Apa sih kriteria yang dikaburkan itu seperti apa? Namun apabila pemohon informasi ini tidak puas nih Pak, artinya permohonannya kita tolak. Upaya hukum apa sih yang bisa mereka lakukan? Soal peranan juru bicara, di beberapa pengadilan banyak informasi membuat para petugas informasi kebingungan. Ini yang menjelaskannya juru bicara atau PPID, atau juru bicara dan PPID. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan keputusan nomor 2/144/SK/8 tentang standar pelayanan informasi publik di pengadilan. Hari ini, podcast Badan Peradilan Umum atau Podium kedatangan salah seorang tim perumus SK-KMA nomor 2/144 tahun 2022, yakni Bapak Dr. Ricky Perdana Raya Waruwo, Sarjana Hukum, Master Hukum. Seorang hakim muda yang sekarang bertugas sebagai hakim justisial pada Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung dan sebagai staf khusus pimpinan Mahkamah Agung. Bagaimana kabarnya Pak Ricky? Saya ini panggil Pak Ricky apa Mas Ricky nih? Mas Ricky, Mas Ricky ya. Biar kelihatan muda gitu ya. Baik Mas Ricky. Ya, baik, Mas Ricky ini saya sempat baca kurikulum vitae-nya ini seorang hakim muda yang sangat luar biasa di umur 25 tahun sudah lulus program studi doktor ilmu hukumnya dan sekarang juga sebagai dosen di beberapa universitas, benar nggak? Bagaimana ini Pak? Iya betul, jadi memang saya itu orang yang semangat belajar tentunya, dan saya juga orang yang senang berbagi informasi dengan apa yang saya sudah dapatkan gitu. Baik, gitu Bu Caroline. Sudah berkeluarga? Sudah. Istri baru satu, alhamdulillah. Iya, satu saja cukup. Satu saja maksudnya. Baik Mas Ricky, artinya begini, tugas Mas Ricky sebagai humas di Mahkamah Agung tentunya kita sangat tahu ya, pasti banyak kesibukan. Demikian juga tugas Bapak sebagai dosen, sebagai kepala keluarga juga. Itu bagaimana cara membagi waktunya? Kita ngobrol santai aja dulu. Iya. Baik. Jadi agak lumayan banyak pekerjaan sebenarnya ketika tugas di Biro Hukum Humas ini, banyak kegiatan Pokja, baik itu pembentukan kebijakan dalam bentuk Perma, SEMA, SK-KMA, dan berbagai rapat di kementerian lembaga lainnya. Kadang-kadang di DPR ada pembahasan RUU KUHP misalnya yang sudah disahkan. Sekarang lagi digalakkan pembahasan RUU Narkotika, RUU KUH Perdata, dan berbagai macam peraturan perundang-undangan di kementerian lainnya juga. Dan ada beberapa tugas dari Ketua Kamar Pengawasan karena saya menjadi staf khusus asisten beliau juga, itu juga membagi tugas. Tentu dalam proses membagi tugas ini yang paling penting adalah bagaimana menentukan skala prioritas. Jadi kalau seandainya ada tugas dari pimpinan yang mengatakan bahwa ini harus didahulukan karena ada urgensi yang dibutuhkan oleh masyarakat pencari keadilan, maka harus ada fokus tertentu sehingga kemudian bisa dibagi kapan waktu harus mengerjakan yang satu dan dua. Tapi tentu ketika misalnya saya melakukan aktivitas mengajar di kampus, itu tidak mengganggu jam pekerjaan tentunya. Kemudian juga di Sabtu dan Minggu saya maksimalkan dengan keluarga. Saya pikir itu sih. Artinya seperti itu ya Pak. Jadi artinya ya tetap aja sih walaupun sudah menjadi dosen di beberapa universitas ini, artinya tugas yang diutamakan tetap tugas kita sebagai Bapak sebagai hakim justisial di Mahkamah Agung ya. Artinya itulah yang diutamakan. Betul Bu Caroline. Baik. Tapi di samping itu ya tetap keluarga nomor satu lah. Keluarga, artinya seperti itu. Baik Pak. Kita kembali ke bincang-bincang kita ke SK-KMA nomor 2/144 tahun 2022 ini ya Pak ya. Baik, ini kan sudah ada perubahan ya Pak ya. Perubahan dari SK sebelumnya, yaitu SK-KMA sebelumnya ada SK-KMA 11 tahun 2007 kalau saya tidak salah, dan kemudian dirubah lagi menjadi SK-KMA nomor 1/144 2011. Nah, sekarang berubah lagi menjadi SK-KMA nomor 2/144 tahun 2022. Nah, apa saja sih Pak yang berubah itu? Apa yang melatar belakangi sampai itu harus dirubah beberapa kali ini? Ya, jadi pimpinan Mahkamah Agung menghendaki perubahan ini dilandaskan oleh dua faktor yang utama. Faktor pertama itu adanya penilaian dari Komisi Informasi terhadap Mahkamah Agung tahun 2020 bahwa Mahkamah Agung tidak informatif dengan nilai 5, sekian %.
Kemudian di 2021 dilakukan beberapa penyesuaian oleh Mahkamah Agung, kemudian Mahkamah Agung mendapatkan penilaian menuju informatif, tapi belum informatif pada saat itu, nilainya sekitar 81 sekian. Kemudian akhirnya dilahirkanlah SK 2144 ini 2022, akhirnya kita mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi sebagai lembaga yang informatif dengan nilai 97 sekian. Luar biasa ya. Jadi pimpinan merasa begini, mungkin Ibu Caroline juga paham bahwa Mahkamah Agung adalah salah satu lembaga yang mempelopori keterbukaan informasi di Kementerian Antar Lembaga. Artinya sebelum Undang-Undang Keterbukaan Informasi itu lahir 2008, Mahkamah Agung 2007 udah punya. Karena Mahkamah Agung punya jangkauan bahwa pencari keadilan ini perlu diberikan ruang untuk mendapatkan informasi, khususnya informasi perkara dan informasi lainnya pada umumnya. Jadi kita sebagai pelopor, tapi kok kita dianggap tidak informatif pada saat itu. Oleh karenanya, pimpinan merasa perlu dilakukan kajian sebelum lahirnya SK 214, perlu dilakukan kajian dulu. Maka itu kemudian tahun 2021 akhir itu dibuat SEMA yang di dalam Kamar Sekretariatan itu yang mengatakan bahwa SKKMA 1/144/2011 perlu dikaji. Atas dasar SEMA itulah kemudian tahun 2022 dilakukan penelitian oleh Puslitbang Mahkamah Agung. Jadi yang mendorong lahirnya SK 2144 ini adalah pimpinan melalui dua mekanisme. Yang pertama tadi itu melalui kajian dalam penelitian, yang kedua dilakukan secara intensif oleh Biro Hukum dan Humas yang dipimpin oleh Prof. Takdir. Jadi di Biro Hukum Humas itu dibahas secara intensif yang melibatkan Biro Hukum dan Humas, Kepaniteraan Mahkamah Agung, kemudian Komisi Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan stakeholder lainnya. Kemudian di penelitian juga dilakukan pembahasan, pengkajian bagaimana implementasi yang selama ini di lapangan. Sehingga dari dua unsur tadi, Biro Hukum dan Humas dan Puslitbang, akhirnya mengkerucut bahwa dengan kesimpulan dan rekomendasi perlu dirubah SK 1144. Itu yang melatar belakangi Pak ya? Itu yang melatar belakangi. Pak Riki ini salah seorang tim perumus SKKMA ya? Iya, jadi kalau yang di Puslitbang di penelitian, saya sebagai koordinator peneliti dan melibatkan beberapa hakim justisial termasuk Pak Mustamin, Pak Rio, dan beberapa hakim lainnya sebagai peneliti. Kemudian di Biro Hukum dan Humas juga adalah tim pembahas. Jadi saking seriusnya pimpinan, artinya pimpinan Mahkamah Agung berkomitmen untuk kemudian memastikan pelayanan informasi di masyarakat, terutama khususnya pencari keadilan itu dapat optimal dilakukan. Maka harus dilakukan, kajian dilakukan, pembahasan juga dilakukan. Akhirnya mengkerucut menjadi satu draft usulan SK untuk mengganti SK yang lama. Dan pada akhirnya dirapimkan, kemudian hasil rapim memutuskan SK tersebut perlu diganti, diubah. Bukan hanya diubah, tapi diganti keseluruhan menjadi SK KMA 2/144. Berapa lama itu prosesnya Pak? Ya kalau di penelitian memang kami memaksimalkan waktu karena pimpinan berharap bahwa SK itu segera dirubah. Jadi penelitian itu kurang lebih memakan waktu sekitar 3 bulan. Sebenarnya dibandingkan penelitian lain ini, tahun kemarin tuh penelitian kami itu salah satu yang tercepat. Karena ada urgensi untuk segera dirubah. Kemudian kalau di Biro Hukum dan Humas pembahasannya kurang lebih antara 2-4 bulan. Jadi kami melakukannya secara simultan. Jadi penelitiannya jalan, pembahasannya juga jalan. Luar biasa Pak ya, butuh waktu yang panjang ternyata untuk merumuskan satu keputusan. Ya, karena kita merasa kita ini pelopor di bidang keterbukaan informasi tadi. Benar. Tapi kok ternyata di Komisi Informasi tidak. Malah itu ya. Iya, penilaiannya kurang. Kita kembali ke isi dari surat keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 2 ini Pak ya. Untuk melaksanakan SKKMA ini, sempat saya baca itu ada PPID ya. Itu PPID itu pejabat pengelola informasi dan dokumentasi artinya itu ya Pak ya. Baik, itu bagaimana Pak strukturnya itu di pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi, dan di Mahkamah Agungnya sendiri. Itu bagaimana Pak strukturnya itu? Itu dijabat siapa-siapa saja, bagaimana struktur itu gitu? Bisa dijelaskan Pak? Jadi salah satu yang membuat penilaian kita itu kurang baik di mata Komisi Informasi adalah karena kita di Mahkamah Agung itu 2 pejabat PPID-nya di dalam SK 144 itu. 144. Kepala Biro Hukum dan Humas menjadi PPID pada Sekretariat Mahkamah Agung, kemudian PPID lainnya dijabat pada eselon 1 yang lain.
Jadi nggak satu pintu sistem Iya. informasi, pemberian informasinya. Di pengadilan juga demikian. Walaupun memang banyak orang beranggapan ini kan nggak apa-apa. Kita punya karakteristik khusus karena ada bidang kesekretariatan, ada bidang kepanitraan. Benar. Jadi kalau selama ini PPID di pengadilan itu dijabat oleh panitra bidang perkara dan sekretaris bidang administrasi, organisasi dan finansial, maka itu yang perlu didorong. Komisi Informasi melihat bahwa adanya dualisme PPID di satu lembaga itu membuat masyarakat bisa bingung dan juga tidak satu pintu modelnya. Jadi yang diharapkan adalah satu pintu. Dan ini kita menyesuaikan dengan Perki Peraturan Komisi Informasi 5/2021 yang mengatakan bahwa di dalam satu organisasi itu atasan PPID-nya adalah pejabat sekretariat tertinggi. Nah, kalau selama ini kan di atasan Mahkamah PPID Agung artinya siapa nih? Kalau di tingkatan Mahkamah Agung? Sekretaris Mahkamah Agung. Sekretaris Mahkamah Agung. Nah, selama ini kan atasan PPID di Mahkamah Agung itu kalau dia perkara adalah panitra Mahkamah Agung. Iya. Kalau dia di luar perkara administrasi, organisasi dan finansial adalah sekretaris Mahkamah Agung. Baik. Nah, itu yang dianggap juga kurang ideal. Mestinya PPID-nya satu, atasan PPID-nya satu. Oleh karenanya di dalam SK 2144 yang menjadi atasan PPID hanya sekretaris Mahkamah Agung. Sedangkan panitra Mahkamah Agung menjadi Dewan Pertimbangan bersama para eselon 1 lainnya, para dirjen, para kepala badan. Kemudian yang menjadi PPID-nya hanya Kepala Biro Hukum dan Humas. Sedangkan eselon 2 di bawah para satuan kerja di bawah Mahkamah Agung itu bertindak sebagai pemberi informasinya nanti. Gitu ya. Pelaksana itu di tingkat informasi. Mahkamah Agung ya. Ya. Kalau di pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi itu seperti apa strukturnya? Ya, strukturnya juga hampir sama dengan satu pintu. PPID-nya dijabat oleh panitra muda hukum. Ya. Atasan PPID-nya dijawab oleh sekretaris. Sedangkan pimpinan pengadilan dan panitra pengadilan menjadi dewan pertimbangan. Oh, jadi dewan pertimbangan Jadi ya. dewan pertimbangan. Sehingga walaupun akan muncul diskusi kan, tapi dia beda nih. Iya. Yang satu sekretaris, yang satu kepanitraan. Tapi esensinya adalah bagaimana dua unit itu punya koordinasi bersama gitu. Dan satu pintu pemberian informasi kepada masyarakat pencari keadilan. Gitu Pak ya, mengenai strukturnya itu ya, dari struktur dari pengadilan tingkat pertama, banding dan sampai ke Mahkamah Agung ya. Baik, tadi kan Bapak sudah sebutkan dari struktur itu ada atasan PPID nih. Apa saja sih yang menjadi tugas kewenangan PPID dan tugas dari atasan PPID itu? Ya, jadi kalau PPID kan tugasnya mengkoordinasikan data-data yang ada pada pejabat pemilik data. Jadi mengkoordinasikan misalnya kalau di Mahkamah Agung itu yang punya data soal pejabat sekretariatan biro kepegawaian. Jadi dikoordinasikan. Data-data itu harus dimuat pada website. Di pengadilan juga begitu. PPID di pengadilan mengkoordinasikan data-data, mengkoordinasikan penyimpanan, dan mengkoordinasikan bagaimana informasi itu dapat diberikan kepada masyarakat. Jadi itu tugas pokoknya. Sedangkan atasan PPID itu mengawasi tugasnya PPID dalam melaksanakan pemberian informasi, menetapkan siapa pejabat PPID-nya. Kalau memang sekarang kan sudah ditetapkan secara tetap. Saya pikir itu singkatnya, di detailnya sangat banyak sekali. Iya, karena di SKKMA ini agak banyak ini Pak ya, banyak. tentang kewenangan dan tugas-tugas dari PPID ini sendiri ya. Kita perlu 4 SKS untuk mendiskusikannya. benar sekali. Sekilas saya baca dari SKKMA itu ada informasi yang dikecualikan. Itu maksudnya informasi yang dikecualikan itu apa sih Pak? Informasi yang dikecualikan dan bentuknya seperti apa nih yang dikecualikan? Bisa dikasih beberapa contoh lah. Iya. Jadi informasi yang dikecualikan ini berangkat dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi, bahwa tidak semua informasi itu juga dapat diberikan kepada pemohon informasi. Nggak semuanya. Artinya kalau kita lihat konteksnya demokrasi itu kan ada yang menyebutnya sebagai demokrasi yang bertanggung jawab. Jadi kita terbuka, tapi bukan terbuka seterbuka-terbukanya. Maka ada informasi yang perlu dikecualikan karena misalnya menyangkut soal pertahanan negara, menyangkut soal hak kekayaan intelektual, menyangkut soal yang kerahasiaan pada saat, kalau contoh konkretnya Advisblad misalnya, pembahasan dalam proses mediasi. Kenapa itu dikecualikan? Karena ada kepentingan yang dilindungi. Misalnya ketika kita membicarakan soal hasil pembahasan mediasi itu dikecualikan. Kenapa? Karena hasil
proses pembahasan mediasi itu menyangkut kedua belah pihak. Dan ada prinsip di dalam proses mediasi bahwa keutamaan mediasi itu karena ada kerahasiaan di dalamnya. Sehingga apapun yang menjadi pembahasan di dalam proses mediasi itu bisa terjaga dan para pihak itu jadi justru lebih percaya dengan mediatornya dan beberapa hal yang lain. Jadi saya pikir itu bagian yang penting supaya kemudian PPID di pengadilan juga tidak melulu ketika ada yang datang kasih semua. Dia harus memastikan apakah yang dikasih itu adalah informasi yang dikecualikan atau enggak. Maka kemudian dihimbau atau diminta kepada PPID di seluruh pengadilan untuk kemudian memahami kualifikasi informasi yang ada di SK 2144 ini. Jangan sampai terbalik. Informasi yang seharusnya diberikan nggak dikasih. Informasi yang nggak harus diberikan akhirnya dikasih. Benar-benar. Nah, jadi benar harus diseleksi benar ini. Harus Pak, diseleksi benar. Baik. Mengenai berita acara sidang, Pak, itu bagaimana? Itu termasuk yang dikecualikan atau bagaimana? Ya, informasi. Bisa dijelaskan singkat saja. Ya, informasi mengenai berita acara sidang termasuk yang dikecualikan karena karena kepentingan berita acara sidang itu fokusnya pada hakim dalam hal nanti dia akan membuat putusannya. Tapi memang kembali lagi bahwa SK ini bukanlah SK dalam proses penanganan perkara. Ya. Artinya SK ini adalah SK yang bersifat umum menyangkut informasi. Sedangkan informasi perkara itu ada di bagian kepanitraan pidana atau perdata. Saya pikir itu singkatnya. Gitu ya, Pak. Jadi dia hanya untuk memang bersifat umum ya, bukan bagi para pihak yang pencari keadilan ya, beda lagi. Artinya seperti itu, Pak ya. Tapi Bu Karolin, saya teringat mengenai karena Ibu sampaikan soal pencari keadilan. Ada yang menarik dari SK 2144 ini. Apa itu, Pak? Silakan. Soal pemohon informasi yang berkewarganegaraan asing. Oke. Nah, artinya kita kayaknya mencoba melangkah lebih maju ke depan karena di Undang-Undang Keterbukaan Informasi itu pemohon informasi adalah warga negara Indonesia. Kemudian di dalam SK 2144 pemohon informasi termasuk juga warga negara asing. Sebenarnya perdebatannya cukup panjang, tapi kita memberikan esensi dua hal. Yang pertama, kalau kita rujuk pada konstitusi di pasal 1 ayat 3 yang mengatakan Indonesia adalah negara hukum. Salah satu ciri negara hukum itu adalah menjamin persamaan setiap orang di mata hukum. Jadi dia tidak membedakan apakah dia warga negara Indonesia atau warga negara asing. Itu esensi yang pertama. Kemudian di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa pengadilan wajib membantu para pencari keadilan untuk mengatasi segala hambatan dan tantangan dalam proses peradilan itu sendiri. Tidak dijelaskan siapa pencari keadilan. Itu artinya universal. Pencari keadilan itu boleh warga negara Indonesia, boleh warga negara asing. Oleh karenanya itu kita tambahkan, walaupun dengan beberapa syarat. Harus jelas dokumen-dokumennya, dan harus jelas dokumen yang menunjukkan ada kepentingan langsung dia dengan informasi yang dituju. Jadi kalau ternyata dia hanya pihak terkait yang tidak langsung kepentingannya, maka dia tidak termasuk pemohon yang dapat diberikan informasi. Artinya untuk jadi pemohon informasi ini tidak terbatas hanya untuk warga negara Indonesia ya, artinya warga negara asing pun apabila memerlukan informasi terhadap di suatu pengadilan atau ini, ya mereka bisa mengajukan. Bisa sepanjang ada kepentingan secara langsung dengan penanganan perkara itu. Karena dan kita memang menganggap bahwa setiap orang punya hak untuk mendapatkan pelayanan di persidangan atau di pengadilan. Saya pikir itu sebelumnya tidak diatur ya? Tidak diatur. Di SK KMA yang 1144 enggak, yang 2007 juga enggak. Kemudian yang bahkan di undang-undangnya saja enggak. Bahkan di undang-undangnya saja enggak. Akhirnya diatur sendiri dalam SK KMA 2 ini ya. Artinya seperti itu, baik. Ya, baik. Dalam SK KMA ini ada juga mengenai pengaburan sebagian informasi tertentu. Itu ada sekilas saya baca itu. Itu maksudnya apa itu, Pak? Pengaburan informasi. Itu apa sih kriteria yang dikaburkan itu seperti apa? Iya, jadi di SK yang lama itu yang dikaburkan itu yang berkaitan dengan kesusilaan dan berkaitan dengan hubungan keluarga seperti kasus perceraian dan anak. Tapi yang menarik adalah di SK 1144 kita belum mengakomodir nomenklatur anak yang berhadapan dengan hukum. Karena pada saat itu undang-undang SPPA belum diundangkan. Sehingga tidak menjangkau anak yang menjadi saksi. Karena hanya anak menjadi korban, hanya anak menjadi pelaku. Padahal ada juga anak-anak yang hanya menjadi saksi. Dia bukan korban dan dia bukan pelaku. Maka nomenklatur anak yang
berhadapan dengan hukum, kita muat di dalam SK yang baru. Sehingga dia termasuk kategori yang wajib dikaburkan. Selain itu juga di Undang-Undang Terorisme dan Peraturan Pemerintah pelaksanaan soal pelindungan bagi aparat penegak hukum. Di undang-undang itu bahwa diharapkan aparat penegak hukum ini dilindungi, baik itu polisi, jaksa, hakim, termasuk fungsional pada lembaga pemasyarakatan. Ini wajib dilindungi, baik secara fisik, psikis juga, bahkan dilindungi mengenai identitasnya. Tapi bagaimana konkretnya selama ini? Belum ada satu kriteria yang menjelaskan bagaimana melindungi pribadi yang profil pribadinya si penegak hukum, belum ada. Sehingga kita coba setelah ini hasil riset tadi, setelah dilakukan riset di BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris, mereka menghendaki adanya norma yang menjelaskan bagaimana dikaburkan identitas aparat penegak hukum. Maka aparat penegak hukum juga dikaburkan ya? Aparat penegak hukum dikabulkan. Jadi ini juga inline dengan SKKMA 315 tahun 2022 tentang permohonan perlindungan bagi hakim dan aparatur peradilan yang menangani perkara terorisme. Jadi sangat nyambung. Sehingga karena ada kekhawatiran ketika ini tidak dilindungi, maka hakim itu terekspos identitasnya, fotonya, dan ada kecenderungan di masa yang akan datang atau bisa menjadi target dari gerakan separatis yang membahayakan tadi. Jadi akhirnya dilindungi, dikaburkan di dalam semua sistem informasi kita, baik yang ada di SIPP maupun yang ada di Direktori Putusan. Jadi nanti itu semua dikaburkan ya? Dikaburkan. Tapi hanya baru diatur di yang terorisme aja ya? Baru di terorisme. Nah, di undang-undang lain tidak ada pengaturan secara khusus harus dikabulkan. Tapi ini menarik lagi nih buat saya ini. Jadi persidangannya nanti bagaimana itu? Apakah memang tertutup untuk umum lagi kita buat? Enggak, kalau persidangan memang terbuka. Jadi di dalam proses persidangan maka harus ada konsistensi penerapan perma protokol persidangan dan keamanan. Artinya di sana kan ada batasan untuk melakukan dokumentasi misalnya gitu. Ada pengawasan soal perekaman jalannya persidangan. Nah ini yang harus ditertibkan kira-kira begitu. Jadi, karena kalau enggak ya salah juga. Live apa begitu kan sebenarnya tadi kita sudah punya tujuan untuk dikaburkan dalam sistem informasi kita, namun pada kenyataannya pada persidangan malah di live kan malah. Nah makanya di sini perlu memang Ketua Pengadilan khusus yang menangani perkara terorisme membuat satu standar yang ketat agar perma mengenai protokol keamanan dan persidangan itu dapat dipenuhi dengan baik, sehingga menjamin bagaimana para hakim, panitera pengganti, termasuk jaksa dan saksi-saksi baik itu dari penyidik kepolisian dan seterusnya itu bisa menjadi nyaman menjalankan persidangan itu, sehingga kita tidak terbelenggu pada aspek apakah kita aman apa tidaknya. Saya pikir itu Bu Karoli. Terima kasih. Ini udah agak-agak kita pergi ke tindak pidana teroris ya. Ini kita kembali lagi ke SKKM nomor 2. Sekarang kan ada pemohon informasi Pak. Nah, apakah semua yang dimohonkan oleh pemohon informasi ini semua dikabulkan oleh PPID atau ada yang juga yang ditolak? Dia kriterianya seperti apa dia? Ya, jadi kalau informasi kan ada informasi yang sudah informasi yang tersedia setiap saat, informasi yang diberikan secara berkala. Tentu informasi-informasi ini udah bisa diakses dengan mudah buat mereka. Terus ada informasi yang dikecualikan. Nah, ada juga yang mungkin informasi yang tidak termasuk kategori dikecualikan dan tidak termasuk informasi yang wajib disediakan secara berkala atau yang tersedia setiap saat. Nah, ini yang perlu nanti mekanisme baru. Nah, di SK 1144 ini nggak diatur mengenai uji konsekuensi. Hanya ada uji konsekuensi nantinya. 1144 ini diatur tentang mekanisme uji konsekuensi. Jadi ketika informasi yang dimohonkan itu tidak termasuk informasi yang tersedia setiap saat, yang wajib diumumkan atau yang secara berkala diumumkan dan tidak termasuk informasi yang dikecualikan, maka dia dapat mengajukan suatu permohonan yang tadi tidak termasuk kategori itu. Nanti PPID akan mendengarkan pendapat Dewan Pertimbangan, pendapatnya apa. Apakah nanti informasi itu bertentangan sama hukum apa enggak? Apakah bertentangan sama kesusilaan, bertentangan sama data pribadi, bertentangan sama kepentingan pihak lain dan seterusnya. Baru nanti Dewan Pertimbangan
setelah mendapatkan masukan dari Dewan Pertimbangan, nanti PPID yang akan menentukan apakah informasi yang baru dimohonkan itu yang tidak termasuk dari jenis-jenis informasi tadi ini dapat tidak ya diberikan kepada pemohon. Kalau gitu ternyata memang diberikan, nanti akan diberikan sesuai dengan apa yang diminta, tapi kalau tidak maka akan ditolak permohonan informasi akan ditolak. Baik. Artinya setiap permohonan informasi itu ya tidak selalu kita kabulkan, artinya ada juga yang ditolak dengan mekanisme yang tadi seperti yang Bapak sampaikan tadi ya. Namun apabila pemohon informasi ini tidak puas nih Pak, artinya kita tolak nih, permohonannya kita tolak. Upaya hukum apa sih yang bisa mereka lakukan? Ya, kalau pemohon informasi setelah diajukan kemudian ditolak, dia bisa mengajukan upaya hukum ke Komisi Informasi. Oh, bisa ke Komisi Informasi ya? Informasi. Kalau nanti juga tidak puas, dia bisa ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Oh, begitu ya Pak, karena kita proses sebagai badan publik. Iya. Baik, artinya apabila memang tidak puas dengan keputusan dari Komisi Informasi bisa mengajukan kembali ke Pengadilan Tata Usaha Negara ya? Yeah. Ada kriteria tertentu nggak Pak? Apakah semua yang memang dia setiap pemohon informasi ini tidak puas, dia bisa ajukan langsung? Atau memang harus ada proses lagi yang ditempuh dulu nih, baru bisa sampai ke TUN ini? Ya, sebenarnya tidak ada batasan dengan kriteria itu sepanjang dia punya alasan atau pemohon informasi punya alasan dan argumentasi kenapa informasi tidak diberikan, ya dia punya hak untuk mengajukan upaya itu. Itu ya, artinya apabila tidak puas ya silahkan ajukan ke Komisi Informasi, ataupun kalau tidak puas lagi ya silahkan saja ajukan ke TUN ya. Artinya seperti itu ya Pak ya. Kalau dari Bapak sendiri nih, apa sih yang memang menarik dari sini yang bisa diceritakan kepada kita, bisa bermanfaat lah nanti bagi kita orang pengadilan dan apalagi bagi pencari keadilan itu sendiri. Itu apa yang menarik menurut Bapak? Ya, sebenarnya ada beberapa hal yang menarik. Iya. Sama kalau dijelaskan banyak juga bisa SKS. Iya benar. Namun cari poin-poin penting saya saja dari SKKM ya, di luar pertanyaan saya tadi deh, apa yang menarik dari itu? Jadi salah satu yang menarik adalah bahwa SK 2144 ini memberi ruang bahwa pemberian informasi itu dilakukan secara elektronik. Selama ini beberapa pengadilan sudah melakukan pemberian informasi secara elektronik, artinya pemohon informasi nggak harus datang ke pengadilan lagi nih. Benar. Dia nggak harus datang ke meja PTSP, tapi cukup mengakses portal pada website yang sudah disediakan oleh pengadilan, kemudian menyampaikan informasi yang diinginkan, nanti pengadilan akan merespon. Nah, beberapa pengadilan sebelum lahirnya SK 2144 ini sudah menerapkan, tapi belum ada payung hukumnya. Maka dengan adanya 2144 ini disebutkan di dalam diktumnya, saya lupa persisnya diktum 3 atau 4 itu, bahwa pemohon informasi pengadilan menyediakan informasi baik itu secara elektronik maupun informasi yang diperoleh secara langsung oleh pemohon informasi. Secara elektroniknya ada nih. Nah, itu jadi bagi pengadilan tentu dengan adanya SK 2144 ini mesti menyediakan ruang tadi, mesti menyediakan ruang yang memudahkan para pemohon informasi dapat mengajukan permohonan informasi secara elektronik. Nanti direspon oleh admin, kemudian admin yang merupakan petugas informasi berkoordinasi dengan PPID tentang informasi. Jadi sama sebenarnya tahapannya, tapi caranya saja yang berbeda. Itu satu poin. Poin berikutnya adalah soal peranan juru bicara. Selama ini di beberapa pengadilan banyak informasi yang membuat para petugas informasi kebingungan. Ini yang menjelaskannya juru bicara atau PPID, atau juru bicara dan PPID. Iya, benar. Nah, di dalam SKKMA 2144 sudah ditegaskan bahwa juru bicara menyampaikan informasi selain informasi yang ada di dalam SK atau informasi yang menarik perhatian publik dan menjadi atensi dari para awak media. Itu yang akan disampaikan oleh juru bicara. Sekalipun materinya adalah materi yang disampaikan oleh PPID, tapi karena kemudian ini dimintakan secara khusus oleh awak media atau masyarakat tertentu, maka ini bisa disampaikan oleh juru bicara. Begitu. Sehingga pembagian tugasnya menjadi lebih clear. Saya pikir itu sih beberapa hal dan ada beberapa hal lain. Apa sih maksudnya elit ini? Ya, layanan informasi dan dokumentasi secara elektronik. Jadi nanti diunggah di situ apa bagaimana? Apa ada aplikasi berbeda? Iya, jadi kalau yang sekarang ini di Mahkamah Agung itu kolomnya itu EPPID. Sebenarnya itu dimaknai sebagai elit. Kenapa di dalam pembahasan kita banyak berdiskusi soal
PPID. PPID ini kan pejabat. Iya, pejabatnya, benar. Jadi pejabat yang dielektronikkan. Iya. Nah ini akhirnya kurang pas. Benar. Yang dielektronikkan itu adalah layanannya. Iya. Maka dia berubah menjadi elit. Elit itu ya. Ya. Baik. Ini mestinya ada di setiap pengadilan. Iya. Tentu tadi supaya pemohon informasi lebih mudah untuk mengakses informasi apa yang mereka harapkan dari pengadilan itu. Baik. Baik, artinya seperti itu Pak ya. Jadi itu poin-poin penting yang barusan sudah Bapak sampaikan mengenai SK-KMA nomor 2 strip 144 tahun 2022 ini Pak ya. Baik, sebelum kita akhiri bincang-bincang kita pada sore hari ini Pak, ada tidak kata-kata mutiara atau quote yang Pak Riki punya yang dapat diberikan untuk memotivasi kita semua atau terutama ini hakim-hakim muda di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Silahkan Pak. Ya, terima kasih Bu Karolin. Berbagi makanan akan menjadi penyebab turunnya rahmat. Berbagi informasi akan memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik. Maju bersama untuk Mahkamah Agung yang agung. Saya pikir itu aja. Baik. Terima kasih Pak atas pesan yang sudah disampaikan. Kita tetap semangat hakim-hakim muda di lingkungan Mahkamah Agung RI. Dan terima kasih Pak Riki atas sharingnya pada podium hari ini. Sukses selalu. Semoga kedepannya karir Pak Riki selalu cemerlang dan kami menunggu selalu kabar-kabar terbaik. Apakah itu mengenai peraturan-peraturan agar Mahkamah Agung ini tetap memutakhir semua peraturan-peraturan yang memang kita butuhkan nantinya pada saat kita praktek di persidangan. Terima kasih Bapak untuk podcast hari ini. Demikianlah podcast Badilum pada sore hari ini. Kita akan bertemu di podcast-podcast berikutnya dengan materi-materi yang lebih menarik tentunya. Selamat sore.